Perjalanannya kita dari ini dulu kan kita Banteng nih. Oh ya, sempat nyalek lagi. Nyalek dulu di Jabar 2 2014. 2014 ya. 2019 itu kita nyalek dulu di Banteng atau di PDIP lah katakan. Jadi kita Banteng muda lah katakanlah seperti itu. 2019 kayaknya sih sebagai anak muda ya yang dilantik sebagai anggota DPR. Saya terus terang ini anak kampung ini ya. Kampungnya juga kampung Pojok Girang, Desa Cikahuripan gitu ya. Setelah menjalani ini hampir 1 periode, bentar lagi beberapa bulan lagi 5 tahun persis. Kira-kira Kang Rian yang ajakan apa untuk anak muda agar memang anak muda ini tidak boleh masa bodoh, tidak boleh antipati bahwa politik ini atau pemerintahan ini atau penting bagaimana itu ajakan buat mereka. Ya makasih nih Kang Gia, ini kita ada wahana untuk ngomong ke Ketemu lagi di Knalpot, kenalan di podcast. Hari ini, episode ini kita sekarang didatangi oleh tokoh muda dari Kabupaten Bandung Barat. Seorang tokoh muda, udah malang melintang di Bandung Barat, anggota DPR RI juga. Kita sapa Kang Rian. Damang Kang, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Lagi reses ya sekarang, lagi reses? Reses ya? Lagi reses. Kang, makasih udah datang Kang. Nuhun pisan, akhirnya bisa datang ke Blok C, Cianjuang. Oke, siap. Jauh-jauh dari Kabupaten Bandung Barat. Kang, pengen ngobrol-ngobrol nih Kang. Sebagai tokoh muda, sebagai anggota DPR RI, masuk juga kategori anggota DPR RI, milenial, muda lah, kategori muda di DPR RI di periode 2019-2024. Bentar lagi selesai ya Kang. Tapi pengen mulai dulu nih Kang. Karena kita kenalan dulu, maka saya pengen tanya itu awal karir bisa sampai mungkin pendidikan dulu di mana, lalu bisa jadi ke politik gitu Kang. Sekolah dulu SD, SMP, SMA, kuliah, terus akhirnya kok bisa jadi ke politik, jadi anggota DPR RI, itu kan seru kayaknya. Kang. Terima kasih Kang Gia. Gia Production. Gia Production. Bahagia Semesta Nusantara. Bahagia Semesta Nusantara. Mantap jiwa. Iya, kalau perjalanan politik praktis ya. Karena basic sebenarnya bukan politik kan. Basic akademik malah pendidikan seni musik malah. Harusnya musisi ya. Harusnya musisi atau guru seni budaya ya. Sebelumnya juga 2 tahun di ini dulu nyasar dulu ke psikologi malah. Oh. Jadi 2 tahun di psikologi, kita angkatan 2006 kan keluar SMA. 2006 2 tahun di psikologi di Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP. UPI ya sekarang UPI ya. UPI lah. Universitas padahal IKIP. Dan menyelesaikan studi, alhamdulillah pada waktu itu memang tadinya juga mau merintis jadi guru, cuman karena memang latar belakang keluarga yang politisi, dari bapak lah terutama, makanya kita mungkin bapak ngelihat ini kali ya, bapak kita ngelihat ada satu potensi kali ya. Ya bisa ya budak gitu. Ya bisa ya budak gitu kan. Biasalah orang tua kali ya. Terjun 2010-an kurang lebih, 2012 lah kurang lebih. 2000 antara rentang itulah pokoknya. Awalnya kita belum tahu gitu. Anak muda lah gitu kan ya maksudnya. Politik-politikan nih. Iya, iya. Apalah gitu kan. Ya cuman ke sininya dijalurkan. Terus setelah itu masuk di partai, ikut sama bapak, ya kesananya berproses aja sampai sekarang.
Tapi dulu sebelum berpartai sempat di organisasi-organisasi di Bandung Barat juga, Kang. Kebetulan kalau karir organisasi ya bilangnya karir organisasi. Besar di Karang Taruna kalau saya sih. Besar di Karang Taruna dari mulai Karang Taruna subunit, ya, bahasanya subunit RT, RW sampai desa, kecamatan sampai kabupaten. Ya kita terus diplot atau didorong sama teman-teman untuk jadi ketuanya gitu kan. Di sini ketua Karang Taruna. Kebanyakan ketua. Sampai di akademik saja di alma mater lah kita. Di jurusan kita seni musik kita jadi ketua pagelaran. Maksudnya ketua pagelaran pementasan biasa kan ospeknya kan beda ya. Bikin pementasan, bikin pagelaran semacam seperti itulah. Jadi memang kebiasaannya mungkin mimpin orang gitu. Iya. Jadi sudah terbiasa. Cuman satu yang saya nggak jadi ketua. Jadi One Hat-nya Karang Taruna Kabupaten atau Dewan Penasehatnya. Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kabupaten. Sekretaris itu pun ngalah sama paman kita sih sebenarnya. Kurang lebih seperti itulah. Jadi perjalanan memang kita besar di organisasi Karang Taruna sampai ya banyak juga di KMPI juga, KONI juga, emang organisasi praktis yang memang langsung terjun. Ya. Berarti inspirasi, dari Karang Taruna ini bisa jadi seorang politisi juga. Jadi memang anak-anak Karang Taruna juga harus punya wawasan tentang politik, Kang ya. Terus sampai akhirnya tadi kan 2010 ya mulai masuk gitu kan ngikutin. Ya. Tapi waktu itu pas baru masuk ke partai itu memang bisa kehitung atau memang anak muda banyak, Kang? Saya kira partisipasi politik pemuda ya dalam politik praktis ya emang ada beberapa afiliasi dengan organisasi yang lain gitu kan. Ya jarang-jarang juga yang anak muda yang memang langsung mendaftar gitu kan ya kepada ya organisasi parpol misalkan partai. Karena emang mungkin dulu belum zaman medsos itu dan lain-lain. Ya jarang juga mungkin yang langsung daftar gitu. Ya bisa terbilang mungkin terbatas kali. Terbatas ya. Saya kira seperti itu sih. Ya, jadi memang di Karang Taruna ini kan memang karena organisasi sosial, mereka bergaul di mau nggak mau karena mitra pemerintah, bergaul di pemerintah, tapi kadang memang untuk berani terjun ke politik praktisnya agak ragu-ragu mereka biasanya. Ya jarang-jarang lah yang berani terjun ya, Kang. Makanya mungkin ini juga jadi inspirasi bahwa kalau mau terjun sekalian mungkin ya jadi langsung jadi DPR RI. Tapi akhirnya di Dapil Jabar 2. Jabar 2 ya. Kabupaten Bandung Barat. Ya. Itu awal-awal dilantik, Kang. Gimana sih? Biar ada jadi semangat nih anak muda di awal dilantik tuh. Sebagai anggota DPR RI. Iya, dulu berapa tahun ya berarti ya? Pas 2019. Perjalanannya kita dari ini dulu kan kita banteng gitu. Oh ya, sempat nyalek lagi. Nyalek dulu di Jabar 2 2014. 2014 ya. 2019 itu kita nyalek dulu di Banteng atau di PDIP lah teman. Jadi kita Banteng muda lah katakanlah seperti itu. 2019 karena memang kebetulan pada waktu itu juga Bapak Bupati memang direkomendasinya sama Nasdem dan kita bergeser ke Nasdem dan kita nyalonin lagi di dapil yang sama Jabar 2 tingkatan yang sama DPR RI ya rezekinya ada di Nasdem. Iya. Dengan suara yang sama 35.000. 35.000 berarti. Jadi 35.000. 2014, 2019 masih kerawat suaranya. Terawat. Komunikasi ya dengan konstituen ngobrol. Iya. Terawat lah komunikasi. Tapi pas berarti udah nggak pas dilantik jadi DPR RI udah nggak ini, Kang, udah sefrekuensi aja gitu. Kayaknya sih sebagai anak muda ya yang dilantik sebagai anggota DPR, saya terus terang ini anak kampung ini ya, kampungnya juga kampung Pojok Girang, Desa Cikahuripan gitu ya. Terus di Lembang kan gitu. Namanya kampung ya di Lembang, Kampung Pojok Girang. Ya pojok, ya girang. Kalau bahasa Indonesianya kan ya di pojok, di pojokan banget gitu kan ya.
Ya di Girang tuh yang di atas banget gitu, di bawah kaki Gunung Tangkuban Parahu malah gitu kan. Jadi kita ya mimpi aja gitu kan. Serasa mimpi aja gitu kan, dilantik sebagai anggota DPR RI. Jadi orang. Kebahagiaan lah ya. Maksudnya kebahagiaan tuh pertama, dulu tuh saya sebagai anak muda ya sempat antipati juga terhadap politik. Apalagi pernah 2014-nya belum langsung menang waktu itu. Awal itu, sebenarnya sebelum itu. Oh, Kita terjun itu 2010, dan sebelum itu juga kita nggak terlalu interest di politik sebenarnya. Iya, iya. Karena memang kita juga nggak berkarir di politik ya, di partai gitu kan. Belum. Iya. Sempat juga antipati, ya politik begini, ya politik begitu gitu kan. Ya, emang tendensi-tendensi negatif lah gitu maksud artinya. Tapi setelah kita terjun, ancelub. Jadi, oh ternyata ya kita kalau ngerubah sistem ya sekalian aja dari dalam gitu maksudnya. Iya, iya, iya. Kalau saya sih gitu ya pandangannya. Ada mungkin teman-teman yang di luar juga gitu kan ya, yang menyuarakan aspirasi dari luar gitu, nggak masuk dalam tatanan di dalam gitu kan, di sistem. Pas setelah kita baca peluang, ada peluang dan alhamdulillahnya memang ditakdirkan, ya qadarullah memang ditakdirkan sebagai anggota DPR RI. Dengan kewenangan yang luar biasa kan, bicaranya undang-undang sama APBN kan. Iya. Ya kita bertanggung jawab atas masa depan Indonesia. Iya. Ya justru harapan kita kan sekarang ada di anak-anak muda nih. Maksudnya anak muda juga banyak yang bersuara sekarang. Tapi tadi Kang Rian juga bilang bahwa ya memang harus masuk ke dalam sistem. Nah, setelah menjalani nih hampir 1 periode, bentar lagi beberapa bulan lagi 5 tahun persis, kira-kira Kang Rian yang ajakan apa untuk anak muda agar memang anak muda ini tidak boleh masa bodoh, tidak boleh antipati, bahwa politik ini atau pemerintahan ini atau penting, bagaimana itu ajakan buat mereka? Ya makasih nih Kang Gia, ini kita ada wahana untuk ngomong ke teman-teman karena berdasarkan juga pengalaman kita kan. Ya kalau misalkan ngobrol tentang ajakan, saya dulu, nih teman-teman ya, saya dulu pernah ada di posisi di mana kita terhadap politik itu acuh tak acuh saja. Karena beberapa teman saya pun seperti ya teman pengusaha, teman yang lain gitu kan, ada atau tidaknya, atau misalkan praktik politik ini misalkan yang menghasilkan dari pemilu ke pemilu, menghasilkan pemimpin, pimpinan gitu kan ya, calon kepala daerah misalkan wali kota atau bupati gitu kan ya, mau siapapun bupatinya atau siapapun wali kotanya, ya kadang juga ada beberapa teman muda adik kita yang ya nggak peduli juga gitu. Yang penting kita tetap hidup aja gitu kan ya. Dulu ya. Juga sekarang mungkin ada juga. Tapi pas setelah saya tercerahkan, oh keren nih gitu kan. Makanya ke teman-teman, ayo kita jadikan ini politik ini sebagai wahana. Belajar aja gitu. Belajar, semuanya juga belajar. Karena dulu juga kita, ya saya pribadi nggak bercita-cita, ya Sugan bercita-cita jadi anggota Dewan DPR RI apalagi gitu kan. Nggak ada juga. Tapi karena saya melihat peluang, ada peluang nih ya. Peluang untuk kita bisa berbuat kebaikan lebih banyak terhadap masyarakat gitu. Itu yang paling utamanya sebenarnya. Jadi kita bisa berbagi gitu kan ya, bisa apa namanya tuh, kebaikannya bisa lebih meluas gitu ya, dengan kewenangan dan tugas fungsi kita sebagai anggota DPR RI. Nah setelah berproses selama 5 tahun ini, wah ini keren banget nih gitu kan maksudnya. Bisa bermanfaat bagi masyarakat gitu maksudnya. Nah itu sih dalam pandangan saya itu. Jadi jangan pandang politik ini sebagai satu hal praktik yang katakanlah yang tadi tendensi-tendensi tadi. Itu memang ada juga faktual di lapangan ada. Namun ya tentunya banyak kebaikan yang bisa kita lakukan juga di ranah politik ini gitu. Itu sih Kang. Nah, itu penting tadi Kang. Jadi karena memang suasana, apalagi suasana sekarang itu kan di pemberitaan, di media sosial, kita lihat itu kan tentang apa ya, kita disuguhi dengan politik-politik yang kayaknya si anak muda pun ngikutinnya kayak bingung juga nih. Wah, muter. Nah, sebetulnya ya itu tadi bahwa si anak muda harus masuk, harus punya kepedulian sama politik ya Kang. Ya setidaknya ngikutin dulu lah, baru masuk ke partai politik. Nah,
Terus ini gimana kalau misalkan di anak muda sendiri pun, apalagi di Gen Z ini kan rata-rata memang berpikir ya pengen kuliah, pengen cepat selesai kuliah itu mau kerja. Tapi sebetulnya Kang Rian juga kan awalnya mau jadi guru atau musisi, seni musik, bisa juga ke politik. Nah maksudnya mereka kan resah dengan keadaan politik, mengikuti politik itu karena dianggap tidak pasti. Yeah. Nah, kira-kira lebih lagi menguatkan mereka bahwa masa depan mereka itu ada di politik dan ya kebijakan politik itu, biar mereka lebih terang gitu, Kang. Saya rasa gini nih, gambarannya seperti ini. Teman-teman kita juga ada yang tadi saya bilang, saya flashback lagi, ada yang dia pengusaha gitu kan ya, yang usaha, yang entrepreneur, wirausaha lah katakan seperti itu. Dia nggak interest juga di politik sebenarnya. Siapapun wali kotanya, siapapun kepala daerahnya, mau itu gubernurnya siapa, presidennya siapa, gua nggak peduli katanya gitu kan ya. Orang mah tuh peduli gitu kan, yang penting mah orang bisa hirup, bisa makan, minum, keluarga bisa sejahtera gitu dan lain-lain gitu kan ya. Tapi kan yang kita lupa kadang-kadang seperti ini. Semua yang kita pakai ini adalah produk-produk politik. Contoh, misal kita punya KTP, aturannya dari mana nih? Undang-undang. Undang-undang dibikin sama siapa nih? Sama presiden, sama DPR RI. Gitu loh maksudnya. Nah ini kan sebenarnya pengaruh nih ya. Perubahan aturan misalkan gitu kan ya. Rubah dari undang-undangnya, rubah juga ke semuanya gitu kan. Nah terus terkait dengan yang tadi Akang bahas misalkan antara, katakanlah saya bilang ini angkatan kerja dengan lapangan kerja gitu kan ya. Antara angkatan kerja yang lulus-lulus ini yang strata misalkan yang S1, S2, kadang-kadang S3 juga banyak yang nganggur gitu kan. Antara itu ya, antara dua ini lapangan kerja kita yang masih sedikit gitu. Tapi kan sebenarnya sekarang dengan adanya, katakanlah kalau isu di pusat kan disebutnya udah masuk perencanaan green economy atau ada juga kreatif ekonomi atau ekonomi kreatif lah. Waktu saya di Komisi 10 ada kreatif ekonomi. Nah, seperti kita ya sekarang podcast ini gitu kan ya. Terus juga kita jadi konten kreator gitu kan ya. Ini juga bagian daripada pekerjaan kita gitu kan, maksudnya pekerja kreatif, dan sekarang sudah mulai banyak juga sebenarnya. Jadi kalau misalkan tadi ya kata Akang misalkan gimana nih terkait dengan isu ini gitu kan ya dan lain-lain. Saya kira mau anak muda berkiprah dimanapun asal fokus dan serius, insya Allah kita berhasil. Ya kebetulan memang Kang Rian ini ya saya gitu kan ditakdirkan masuk di politik walaupun memang secara akademik juga tidak ada latar belakang politik sama sekali gitu kan. Namun kan kalau kita sebagai manusia kan lifelong learning lah, belajar sepanjang hayat gitu maksudnya. Jadi tiap kita berada di area tertentu, misalkan sekarang di politik kita belajar, dan kita memahami gitu kan ya, step by stepnya gitu kan ya. Ya dijalanin lah. Yang paling penting saya pribadi sih melihat peluang ini gitu kan ya, kita bisa dan alhamdulillah jadi kita bermanfaat bagi anak adik-adik kita ke depan, ada legacy, ada warisan, kiprah kita nanti ke depan gitu kan. Jadi anak-anak muda ya menurut saya sih itu sih motivasinya di sana. Apalagi Kang Rian waktu awal di Komisi 10 tadi ya, di Komisi 10 ada kepemudaan juga di situ. Betul. Nah, kira-kira apa yang memang bagus yang lagi berjalan nih Kang dari yang akan ketahui di Komisi 10 ini yang memang sebetulnya ada programnya di kepemudaan nih, apa yang bisa mereka manfaatkan selain tadi kayak semacam ini pun kan industri kreatif. Ya bisa jadi potensi. Mungkin ada hal-hal yang lain yang memang ada loh peluangnya kalau mau kerja sama Pemkot atau Pemda setempat gitu. Yang memang programnya ada dari yang akan ketahui di Komisi 10 dan kementerian itu ada gitu. Jika dari kacamata pemerintah ya katakanlah saya sebagai anggota DPR RI yang memang tugasnya fungsinya ini pengawasan gitu ya. Pengawasan, budgeting ya, ngatur anggaran sama-sama gitu kan ya. Terus juga legislasi, bikin aturan gitu kan ya, bikin undang-undang dan lain-lain.
program-program tersebut juga sebenarnya banyak kan sebenarnya. Untuk program kepemudaan lah ya, yang memang dianggarkan oleh pemerintah, katakanlah seperti itu. Ya kalau pemerintah kan pasti acuannya ke undang-undang kalau berbicara di pusat ya. Kalau di daerah ya ada perdanya gitu kan ya, ada peraturan daerahnya yang menaungi gitu kan ya. Nah, daerah-daerah tersebut kan ada yang sudah punya perdanya, ada yang belum punya. Contoh saja Kabupaten Bandung Barat baru beberapa tahun kemarin baru punya perda tentang kepemudaan, perda tentang keolahragaan. Maka itu penting gitu maksudnya. Jadi sebelum berbicara program memang payung hukumnya memang harus jelas dulu gitu kan. Tapi pas saya kemarin sempat di Komisi 10 gitu kan ya, program-program banyak. Tinggal kita menyambut ya teman-teman muda kita menyambut ya dengan keterbukaannya era teknologi dan informasi sekarang, kanal-kanal informasi gitu kan ya, kita bisa nyari dimanapun gampang gitu maksudnya. Mau program apapun gitu kan tinggal klik-klik aja gitu kan ya, dicari gitu kan. Ya memang dengan sistem keterbukaan informasi itu mungkin program di situ adalah tinggal dieksplor nanti mana yang mau di follow up oleh mereka yang memang searah. Betul. Ya. Terus ini Kang, yang lagi rame nih dibicarain, lagi dibicarain. Kita ini kan sekarang punya, nanti bentar lagi ini kita punya wakil presiden itu anak muda. Lagi tren anak muda. Tapi memang yang lagi rame juga nggak keluar dari pemberitaan trennya anak muda. Juga berkembang ini kan berkaitan dengan politik dinasti, Kang. Jadi memang kita punya kebanggaan sebagai anak muda juga jadi wakil presiden. Iya, tapi yang jadi wakil presidennya anak presiden misalkan itu yang jadi obrolan gitu kan, yang jadi obrolan. Nah, itu menanggapi Kang, kira-kira yang lagi ramai juga di kalangan anak muda, ada yang memang paham bagaimana politik dinasti, ada yang memang juga hanya mengikuti nih anak muda. Tanggapan Kang sendiri tentang politik dinasti? Tanggapan saya pribadi sih sebenarnya ya. Tapi sebelum ke arah ranah pribadi, kita coba ada dua pendapat. Ada yang tentunya pasti ada pro kontra ya. Yang kontranya ya tentunya, loh ini sekeluarga aja ini yang ngolah negara gitu kan. Terus juga sekeluarga aja nih yang ngolah satu daerah, misalkan kabupaten, kota, atau provinsi misalkan gitu kan. Sampai sejauh ini memang untuk urusan masalah politik dinasti, secara aturan juga ya tidak ada yang melarang. Itu yang jadi soal gitu, tidak ada yang melarang gitu kan ya. Mungkin menyentuh ke arah subjektivitas masing-masing individu. Ini secara etika gitu kan ya, ini pantaskah atau tidak gitu kan, maksudnya seperti itu. Namun yang paling penting adalah kualifikasi kan. Mau itu keluarga gitu kan ya, katakanlah bapaknya bupati misalkan, ya seperti saya lah misalkan bapaknya bupati, sayanya DPR RI gitu kan ya, karena memang ada peluang sana gitu kan ya. Dan kita memang kontestasi di pemilu ini kan sebenarnya demokratis ya, terbuka gitu kan ya. Tidak misalkan basic pengusaha dijamin jadi gitu kan ya, terus juga misalkan basic dengan latar belakang saya seperti keluarga politisi dijamin jadi, enggak. Tapi ini mah murni karena memang kita harus benar-benar terjun ke masyarakat, mendengar masyarakat, dan masyarakat menilai kita layak atau tidak. Jadi jika pandangan saya nih ya, jika memang katakanlah satu keluarga itu ada misalkan seperti sekarang ya, contoh misalkan ada ya Pak Jokowi, ada mantunya juga Bobby gitu kan, ada anaknya yang sekarang sudah mau dilantik gitu kan ya. Jika kualifikasi itu memenuhi dan dia berkomitmen, ya tentunya harus kita dan itu konstitusional, tampang nama itu konstitusional. Dalam pandangan saya sih sah-sah saja. Dalam pandangan saya. Dari segi aturan tidak ada yang tidak ada, karena demokrasi dipilih sama masyarakat yang mungkin banyak juga sebetulnya mungkin ya anak-anak pejabat, anak-anak yang mencalonkan terus kalah banyak aja. Cuman yang kalah biasanya nggak kesorot. Itu dia. Yang kesorotnya yang menangnya. Wah ini anaknya si ini, anaknya si ini. Yang kalahnya nggak kesorot, banyak anaknya si ininya juga banyak gitu ya. Itu dia. Yang penting sih masyarakatnya suka ya bisa dipilih, nggak suka nggak dipilih gitu. Dia. Sebetulnya ya. Terus ya memang secara konstitusi juga nggak ada yang ditabrak. Kalau misalkan tapi ada ke apa namanya
kerentanan Kang. Maksudnya ada plus minusnya. Plus minusnya kira-kira kelihatannya kalau dari konstitusinya tidak ditabrak. Terus dan dipilih oleh masyarakat juga. Ya. Punya hak demokrasi juga, punya hak dicalonkan dan dipilih, mencalonkan dan dipilih itu punya hak. Tapi kalau menurut pandangan Akang, plus minusnya gimana Kang? Plus minusnya. Nah ini menarik nih ya. Ini juga sebenarnya saya ingin biar ada dua perspektif lah. Katakanlah dalam posisi saya gitu kan sekarang gitu kan. Bukan karena saya memang dibesarkan oleh ya bapak saya nih ya gitu kan jadi anggota dewan. Tapi itu keniscayaan gitu maksudnya. Keniscayaan karena memang kita background politik keluarga gitu kan ya, dan juga ada tentunya kita yang memang benar-benar menjiwai ini proses politik kita gitu kan ya. Plus minus itu pasti ada. Waktu bapak kita jadi bupati gitu kan ya, lantas tentu gitu kan ya, semua isu di masyarakat ini gitu kan ada yang pro dan kontra. Plus minus menurut saya sih yang sekarang misalkan tidak politik dinasti, plus minusnya sama saja kan menurut saya. Jadi sama kalau aja. yang politik dinasti selama memenuhi kualifikasi, saya patokannya di sana. Iya. Memenuhi kualifikasi dan masyarakat suka dan katakanlah visi misinya memang pro terhadap rakyat, kebijakannya gitu kan. Bagi saya sih kelemahan dan kelebihan itu menjadi relatif. Iya. Menjadi relatif. Yang politik dinasti, ya katakanlah ada satu opini misalkan, rentan ini konflik of interest, misalkan konflik kepentingan keluarga misalkan. Dan saya pun pernah berproses seperti itu. Dulu pas saya zaman nyalonin, sebelumnya kan saya, dan sudah ada bottom line gitu kan ya, garis bawah, ini Rian Firmansyah anak bupati gitu kan. Anaknya Umbara anak bupati gitu kan ya. Ya memang itu ya nggak bisa dilepas lah. Emang saya anaknya bapak saya gitu kan. Itu anaknya bapak saya. Terus juga ada misalkan adik kakaknya nih ikut serta misalkan dalam proyek-proyek pemerintah ini dan lain-lain gitu kan. Itu kan sudut pandang lain gitu kan. Iya. Yang paling penting adalah semuanya tetap profesional gitu maksudnya. Yang benar-benar memang kebijakannya pro rakyat gitu kan ya. Iya. Ya itu dalam segi plus minusnya gitu kan ya. Minusnya mungkin ada pandangan orang yang memang ini konflik kepentingan ini. Semua pekerjaan mungkin nanti bisa ke ini dalam konteks ini ya. Konteks pekerjaan. Bisa ke keluarganya semua. Ya enggak juga gitu maksudnya. Enggak juga seperti itu gitu kan. Semuanya kan sudah ada aturannya. Dan sudah baku gitu kan ya. Dan keluarga kita pun enggak semua juga kerja-kerja di pemerintah. Kembali ke itu tadi kompetensi. Ya. Kompetensi. Kompetensinya gitu kan dan lain-lain. Yang misalkan tidak politik dinasti ada kelemahan kelebihannya sama gitu kan. Ya mungkin untuk misalkan konflik of interest di opini publik ya. Menurut masyarakat gitu ya, di sebagian masyarakat ada yang berpendapat seperti itu. Dan itu sah-sah saja. Di alam demokrasi gitu kan, dimanapun, di daerah manapun ada pro dan kontra, itu sah-sah saja. Tapi yang paling penting, apakah calon kepala daerah itu seperti saya nih, misalkan calon bupati misalkan Bandung Barat yang calon bupati nih yang direkom oleh Nasdem katakanlah gitu ya. Komitmen diri kita bagaimana gitu kan. Memang kemarin ada case gitu, ada perkara misalkan bapak kita gitu kan ya. Dan itu pun semakin memperkaya pengetahuan dan pengalaman saya gitu maksudnya. Agar misalkan ke sini jangan. Ini rambu-rambunya di sini loh gitu seperti ini. Maka pengalaman itu mahal menurut saya gitu kan ya. Dan saya berkomitmen gitu kan untuk bangun daerah gitu. Kabupaten Bandung Barat khususnya lah memang sebagai daerah asal gitu. Iya. Berarti saya dengar juga kan. Ini kita udah mau ke penghujung. Saya dengar juga udah mulai ada ini kan, katanya udah dapat rekomendasi nih dari Partai Nasdem ini, calon bupati. Rekom sudah dari sejak bulan lalu ya. Bulan-bulan lalu lah katakanlah. Calon bupati guys. Bandung Barat guys. Kang Rian Firmansyah. Tapi jangan dulu dibahas di sini, Kang. Nanti di episode yang berikutnya untuk tentang pencalonan Bupati Bandung Barat. Tapi yang satu ini, Kang, Akang katanya punya ada kafe di Lembang, Kang. Ada.
Di mana tuh, Kang? Ada di Lembang lah, di pusat kota lah kita. Tapi di Ada ya? basement masuk ke bawah. Kopi ya, tempat ngopi ya. Iya, kedai kopi ada. Ada kedai kopi ya. Ada seblak parasmanannya juga. Wah, pecinta Yang suka sebelah nyeblak. lah di Lembang, ayah. Yang suka nyeblak gitu kan ya. Terus juga yang HT-nya suka seseblakan gitu ya, ibu-ibu. Ayo. Kok jadi promosi kita? HTC Seredetan juga sebelah. Nah, itu bagian dari industri kreatif. Oke. Kang, nanti kita di episode berikutnya kita bahas tentang pencalonan Kang. Menarik, Kang. Karena itu tadi udah lama turun. Bentar lagi masalahnya kan, bentar lagi. Nanti kita di episode berikutnya. Kang Rian, hatur nuhun. Terima kasih banyak. Semoga ini menjadi inspirasi buat anak muda. Tadi bagaimana anak muda penting untuk peduli terhadap bangsa ini, ya berarti harus berani untuk mengikuti perkembangan dan ikut konsultasi dalam partai politik ataupun pemerintahan. Hatur nuhun Kang Rian Firmansyah, sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.